Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia dari kelas 1 PAIC. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Evaluasi Pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam ini merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan berdasarkan mental, psikologi, dan spiritual. Nah, di sini ada tiga metode. Nah, evaluasi ini adalah suatu penilaian yang lebih menitik beratnya pada perubahan kepribadian didik secara luar maupun dalam dengan sasaran umum. Ada 3 sasaran umum sebagai berikut. Ada 3 sasaran evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Nah, prinsip dari kesinambungan ini adalah kontinuitas dalam berkesinambung dalam evaluasi hasil belajar yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur dan sambung menyambung. Nah, misalnya dari SD sampai kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 SMP sampai 9 SMP. Nah, dan selanjutnya sampai ke perguruan tinggi, itu yang dinamakan prinsip kesinambungan. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan 3 sasaran umum yang ada di evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan ini bisa kita lihat dalam direalisasikan dalam bentuk belajar dalam keadaan sehari-hari di sekolah. Nah, bisa berjalan waktu demi waktu. Nah, misalnya kita contohkan dari SD sampai lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMA dan perguruan tinggi. Nah, prinsip ini dinamakan sambung menyambung dalam evaluasi pendidikan Islam. Dalam prinsip ini sangat penting dalam evaluasi pendidikan Islam karena tanpa prinsip kesinambungan ini, evaluasi pendidikan Islam tidak akan berjalan dengan lancar dan tanpa sambung menyambung. Nah, yang kedua, prinsip menyeluruh. Nah, prinsip menyeluruh ini. Nah, yang kedua, prinsip menyeluruh. Nah, prinsip menyeluruh ini diartikan dalam seorang guru mengevaluasi seorang anak tidak hanya dengan akal dan kecerdasannya, tetapi juga bisa dilihat dengan cara bersikap dalam sehari-harinya. Seperti di dalam kelas, tingkah laku anak ini seperti apa dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, di sini juga
prinsip menyeluruh ini bisa dilihat dari keterampilan seorang anak dan cara peserta didik menangkap pelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga ini prinsip objektif. Nah, prinsip objektif ini adalah cara guru yang tidak senang terhadap murid yang kurang sopan atau kurang memperhatikan guru. Misalnya, seorang anak nilainya tinggi dan ketika guru tidak menyukai seorang anak ini, maka guru ini akan mengurangi nilai anak peserta didik ini dengan cara mengurangi nilainya dengan perilakunya yang tidak disukai.